Halo Sobat Ekuator, apa kabar semuanya? Saya Angel Kalalo, kembali lagi kita di YouTube channel Ekuator Suara Sekuritas. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang nih seputar investasi bersama Kak David Sutianto selaku Head Equity Ekuator Suara Sekuritas. Halo Kak David, apa kabar hari ini Kak? Kabar baik Angel. Angel apa kabar? Kabar baik Kak. Langsung aja nih Kak, ini kan kita mau membahas investasi ya. Investasi itu apa sih Kak? Oke, investasi itu dasar katanya itu dari bahasa Itali. Namanya itu investare. Artinya itu menggunakan. Jadi investasi itu adalah bagaimana kita bisa menyisikan atau memberikan aset kita atau biasanya dalam bentuk uang ke pihak lain yang nanti akan dikelola dan kemudian kita akan mendapatkan imbal hasil atau cuan atau untung dari investasi tersebut. Dan investasi pada dasarnya itu butuh waktu untuk dia bisa menghasilkan. Jadi kalau misalnya kita baru invest langsung menghasilkan itu biasanya itu bukan kaidah yang baik, tapi kaidah yang baik adalah kita investasi sekarang, hasilnya nanti di masa mendatang baru kita akan nikmatin. Jadi ada proses di sana ya, ada proses investasi. Jadi nggak yang instan. Oh, jadi investasi itu untuk mengharapkan kita cuan ya Kak? Ya, betul. Jadi dalam investasi tujuannya adalah bagaimana aset kita bisa bertumbuh dan memperoleh namanya keuntungan. Cuman di dalam kita mengejar keuntungan harus diperhatikan juga yang namanya faktor resiko. Nah, ini yang biasanya orang-orang ini suka pada kurang memperhatikan gitu. Jadi mereka hanya mengejar yang namanya keuntungan, tapi tidak memperhatikan juga aspek resikonya. Nah, di dalam dunia investasi dikenal yang namanya pepatah high risk high return, low risk low return. Artinya apa? Semakin besar potensial returnnya atau imbal hasil yang kita dapatkan, maka di balik investasi tersebut juga biasanya risikonya juga akan semakin besar. Nah, kalau kita mau investasi yang risikonya relatif kecil, maka imbal hasilnya juga biasanya cenderung relatif kecil. Akan tetapi bagi teman-teman nggak perlu takut juga dengan yang namanya faktor risiko tersebut. Karena kenapa? Risiko itu nanti bisa disesuaikan dengan profil dari pilihan kita masing-masing. Apabila angel misalnya suka yang high risk, ya nggak apa-apa, nanti kita cari investasi yang mungkin returnnya lebih tinggi. Tapi kalau angel lebih konservatif, tidak gitu menyukai resiko, ya kita cari investasi yang resikonya lebih rendah. Nah, yang terjadi kadang-kadang di masyarakat ini adalah suka salah, orang hanya tergiur dengan potensial returnnya aja, tapi nggak tahu kalau investasi itu punya resiko yang besar di belakangnya. Makanya masyarakat di Indonesia ini banyak yang suka terkena investasi bodong, hanya diceritakan nanti dapat untung sekian, tapi resikonya sama sekali tidak diungkapkan dan sama sekali tidak diketahui. Begitu kejadian resikonya, masyarakat baru menyesal dan itu yang menyebabkan investasi banyak dapat stigma negatif. Iya. Terus ini Kak, kita perhatikan kan investasi itu masih tergolong rendah nih Kak di masyarakat, apalagi di kalangan milenial di pasar modal nih Kak. Itu kenapa sih Kak penyebabnya? Oke, penyebabnya kenapa investasi kurang gitu happening ya di generasi muda. Sebenarnya kalau di generasi milenial sudah mulai happening. Akan tapi ada dogma-dogma atau stigma-stigma negatif yang menghantui investasi tersebut. Tapi semua itu salah. Misalnya, investasi ini akan bikin kehilangan uang. Nah, padahal yang namanya investasi itu tentu mengandung yang namanya risiko-risiko tertentu. Nah, jadi apakah kalau ada risikonya berarti kita takut gitu ya? Jangan investasi karena ada risikonya. Enggak. Risiko tersebut tuh bisa kita manage, bisa kita atur gitu, bisa kita sesuaikan. Dan risiko ini merupakan secara natural, merupakan bagian dari investasi itu sendiri. Jadi yang namanya investasi, pasti kita tahu selalu ada faktor risiko di sananya. Nah, cuman kenapa kita bisa atur? Karena di sini kita tuh bisa pilih investasinya mau yang high risk atau yang low risk. Misalnya investasi yang low risk dalam bentuk katakanlah produk perbankan seperti deposito. Kemudian yang risikonya medium mungkin kita bisa masuk ke area reksadana. Dan mungkin yang risikonya jauh lebih advance, jauh lebih tinggi kita bisa masuk ke saham. Nah, saham sendiri pun juga nggak semua risikonya besar. Kita bisa pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus sehingga risikonya bisa dijaga. Kemudian ada lagi stigma kalau investasi ini butuh modalnya besar. Wah, kita harus punya uang banyak dulu baru bisa investasi. Enggak. Nah, itu adalah dogma yang salah, padahal dogma itu sudah mengakar di masyarakat. Nah, yang benar itu adalah investasi dapat dilakukan dalam jumlah yang lebih kecil. Saat ini untuk beli saham atau reksadana bisa mulai hanya dengan uang Rp100.000 saja. Jadi nggak butuh uang yang besar untuk bisa melakukan yang namanya investasi. Nah, lalu kemudian investasi itu dikatakan butuh yang namanya pengetahuan khusus. Nah, harus paham dulu. Betul, investasi harus paham. Akan tetapi investasi itu tidak serumit itu. Informasinya bisa dengan mudah ditemukan di mana saja. Kita bisa belajar investasi juga dari banyak
hal saat ini. Cuman yang perlu kita sadari adalah setiap investasi tentu memiliki karakteristik masing-masing. Ada baiknya sebelum kita mulai investasi, kita tahu nih instrumen investasi yang kita akan alokasikan seperti apa, karakteristiknya seperti apa, tingkat resikonya seperti apa. Itu yang mesti kita ketahui sebelumnya. Nah Kak, kan kebanyakan ya teman-teman saya tuh nganggep investasi itu masih yang negatif. Terus gimana ya Kak cara mengubah mindset orang itu yang sudah menganggap investasi itu hal yang negatif? Oke, bagi orang-orang yang sudah telanjur menganggap investasi negatif, bagi kita adalah kita bisa dengan memberitahukan ke mereka manfaat-manfaat atau sisi positifnya dari investasi itu. Yang pertama, investasi itu dapat meningkatkan aset kita. Jadi kalau misalnya kita melakukan yang namanya investasi, tentunya karena kita memperoleh keuntungan, aset kita itu pun juga akan meningkat. Dan investasi ini bisa dilakukan dalam banyak hal. Misalnya, mulai dari kita menyisihkan untuk masuk ke dalam produk perbankan, atau kemudian kita beli reksadana, atau kemudian kita beli saham. Apabila kita beli saham-saham yang kategorinya blue chip, yang setiap tahun memberikan dividen, tentu aset kita pun akan semakin meningkat gitu. Karena setiap tahun kita dapat uang tambahan dari dividen tersebut. Terus kemudian yang kedua, kita juga dapat memberitahukan ke mereka kalau investasi ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Nah, jadi kenapa? Kebutuhan di masa mendatang itu kan akan semakin banyak. Nanti mungkin Angel mau beli rumah, mau beli mobil, atau mau beli yang lain. Nah, itu dapat dipenuhi dengan yang namanya investasi. Nah, karena konsep investasi yang baik adalah kita menabur sekarang, kita investasikan uang kita sekarang, yang hasilnya nanti di masa mendatang akan kita nikmatin. Nah, jadi itu bisa kita gunakan untuk hal ke arah sana gitu, berdasarkan tujuan investasinya kita. Kemudian yang ketiga, biasanya orang-orang yang sudah melek finansial, yang sudah melakukan investasi, cenderung akan memiliki gaya hidup yang jauh lebih hemat, akan jauh lebih sehat finansialnya dari sisi keuangannya. Kenapa? Karena dengan mereka melakukan investasi, mereka sadar kalau misalnya sumber daya mereka peroleh, uang yang mereka peroleh sekarang, itu akan jauh lebih bermanfaat apabila mereka sisihkan untuk investasi dibandingkan dengan konsumsi yang berlebihan di saat ini. Jadi biasanya orang-orang yang saya temui yang sudah mulai melakukan investasi, gaya hidupnya tuh jauh lebih terkontrol dan jauh lebih hemat. Kemudian bonusnya lagi nih, biasanya orang-orang yang melakukan investasi itu akan cenderung menghindari yang namanya utang. Jadi kenapa? Karena mereka selalu berpikir, oh uang saya nih daripada sekarang saya konsumsi, akhirnya saya utang sana sini, lebih baik saya simpan, saya sisihkan, kemudian saya lakukan investasi secara rutin dan berkala. Nah biasanya orang-orang yang saya temui yang sudah melek finansial, itu biasanya cenderung mereka akan lebih konservatif terhadap yang namanya utang pada saat mereka melakukan yang namanya investasi. Nah, gimana nih Kak tips-tipsnya agar bisa menjadi investor yang cerdas, khususnya di pasar modal? Oke, bagaimana caranya untuk menjadi investor yang cerdas? Nah, untungnya Bursa Efek Indonesia ini sudah melakukan kampanye yang tepat dengan nama 3P. 3P itu apa sih? 3P yang pertama adalah paham. Jadi kita harus paham dulu sahamnya seperti apa. Kemudian ada punya, dan terakhir ada pantau. Nah, kita jelaskan satu ya. Yang pertama ada paham. Jadi, karena kita sudah paham investasi untuk masa mendatang, makanya kalau kita mau mulai investasi, pastikan kita menggunakan uang sisa dari kebutuhan pokok kita. Jadi, uang yang sudah dingin, bukan uang yang nanti akan kita butuhkan untuk bayar sekolah anak atau bayar tagihan yang lain, enggak. Tapi uang yang benar-benar sudah sisa. Dan kemudian juga kita juga harus paham ya, kalau setiap investasi ini punya karakteristik yang berbeda-beda dan risikonya pun juga berbeda-beda. Jadi tidak semua investasi itu sama. Jadi kita harus paham dan menyesuaikan produk investasi yang kita pilih sesuai dengan tujuan investasi kita. Kemudian yang kedua, P yang kedua, punya. Nah, kalau udah paham tapi belum pernah beli saham, belum pernah beli produk investasi, ya percuma. Jadi yang kedua adalah punya. Bagaimana kita bisa punya? Nah, pada saat kita mau punya investasi, perhatikan juga produk-produk yang kita beli ini sudah mendapatkan izin dari otoritas terkait. Kalau di Indonesia namanya Otoritas Jasa Keuangan. Dan kemudian pastikan juga kita belinya itu, produk investasi kita tuh di agen atau broker atau perusahaan efek yang sudah memiliki izin dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena saat ini saya lihat cukup banyak juga ya aplikasi-aplikasi yang nggak jelas juga izinnya kemana, tapi kedoknya itu investasi. Nanti kalau sudah mulai timbul masalah, nah itu nanti karena otoritas kita tidak mengawasi, itu akan beda tuh halnya. Jadi kalau punya, pastikan juga kita punya dan belinya di tempat-tempat yang sudah paham, yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, P yang ketiga ini adalah pantau.
Nah, pastikan juga kita memiliki akses penuh untuk mengecek investasi kita. Jadi jangan sampai nih kita sudah beli, tapi yang kalau teman kita sendiri, kita nggak bisa punya akses langsung untuk melihat portofolio kita, hasil investasi kita, posisi investasi kita. Nah, pastikan juga kita memiliki akses penuh untuk pantau. Jadi kita harus bisa melihat nih investasi kita ini saat ini sedang naik atau sedang turun, ataukah kita bisa pindahkan ke tempat lain, ataukah sudah tingkat keuntungan sudah berapa banyak. Jadi harus bisa kita kontrol dan kita pantau terus-menerus. Jadi itu ya, yang pertama adalah paham, kemudian punya, yang ketiga adalah pantau. Iya. Mungkin kakak boleh jelasin penerapan 3P itu seperti apa, Kak? Oke, penerapan atau aplikasi 3P seperti apa? Untuk P yang pertama tuh kan paham ya. Nah, pastikan teman-teman Sobat Ekuator tuh banyak membaca dan juga melihat literatur mengenai investasi. Dan juga pastikan juga teman-teman ini belajar bukan hanya dari orang-orang yang baru kemarin sore terjun di investasi, tapi yang sudah punya pengalaman dan track record yang jelas. Sehingga nanti ilmu investasinya itu nggak yang, oh investasi ini bagus tapi tanpa ada dasar yang jelas. Dan kemudian juga teman-teman juga harus paham dengan produk-produk investasi yang ada. Nah, kalau sudah paham dan sudah mulai tahu nih pentingnya investasi dan produk-produk investasi, penting untuk P yang kedua, yaitu adalah punya. Nah, kebetulan saat ini untuk membeli saham ya, kita bisa pakai aplikasi Ekuator. Kenapa Ekuator? Karena Ekuator ini pada saat pembukaan rekeningnya pun bisa dilakukan secara online. Jadi teman-teman nggak perlu datang lagi ke kantor cabang, nggak perlu lagi ngisi-ngisi form. Cukup dengan aplikasi, dengan handphone, kemudian ada KTP dan juga lakukan selfie. Nah, nanti data-data sudah terisi, bisa lakukan aplikasinya secara online. Nah, selain dari pembukaan rekening yang online, untuk transaksinya pun juga bisa dilakukan secara online. Jadi secara real time lihat handphone, langsung bisa punya tuh untuk saham-sahamnya. Jadi nggak perlu lagi tuh untuk kalau mau beli saham harus telepon sana, telepon sini, itu udah nggak zamannya lagi. Sekarang bisa lewat handphone semua. Dan P yang ketiga, pantau. Nah, karena Ekuator nih menggunakan aplikasi yang berbasis online, tentu kita bisa pantau kapan saja posisi saham kita, portofolio kita, posisi dananya. Nah, itu bisa dilakukan secara real time dan lihatnya kapan aja, anytime. Jadi kapanpun teman-teman mau lihat posisi investasinya, hasil investasinya, itu lengkap semua ada di aplikasinya Ekuator. Jadi kita itu bisa melihat hasil investasinya itu langsung dan juga bisa juga dari mana saja. Baik Kak, menarik sekali ya, Angel jadi paham nih dan jadi ingin segera investasi di pasar modal, apalagi pakai Ekuator. Sangat gampang, pendaftarannya sudah online dan tidak perlu ribet-ribet lagi. Nah, jadi untuk sobat-sobat sekalian, kalian bisa mendaftar di Ekuator untuk bisa segera memulai berinvestasi. Kalau gitu, Angel mau buka akun dulu deh di Ekuator. Sampai jumpa di lain kesempatan.